Haleluya. Shalom. Tadi pemimpin pujian bilangnya ada sukacita? Hah? Salah jawabannya. Saya nanya ada sukacita? Ada. Ada jawabannya ya. Saya teringat dulu ketika saya kuliah di Bandung gitu ya. Ketika kuliah bersama-sama Pak Yosua, ada acara chapel begini, saudara. Kemudian waktu itu setiap hari itu kan macam-macam nih. Ada hari itu hari Rabu, gilirannya adalah untuk yang aliran karismatik gitu ya, Pantekosta. Kemudian pembawa acaranya bilang begini, ada sukacita, sampai 3 kali. Ada sukacita, ada sukacita, ada. Nah, tiba-tiba salah satu dosen saya waktu itu berdiri di depan. Saya lupa namanya, tapi dari Papua. Kami sudah hening, tiba-tiba dia berdiri lalu dia bilang begini, saya sudah bersukacita sejak saya menerima Yesus. Tidak perlu ditanya ada sukacita atau tidak. Waduh, saudara, ini di tengah-tengah ibadah, saudara. Ya, jadi kami semua terkesima melihat Bapak itu berdiri. Tapi setelah kami renung-renungkan, ada benarnya, betul saudara ya. Tidak perlu ditanya lagi ada sukacita atau enggak. Ketika kita percaya Yesus, sesungguhnya di dalam hati kita ini selalu ada sukacita. Amin. Amin. Ya. Jadi kalau ada yang cemberut, coba lihat kiri kanan. Kalau ada yang cemberut, kau anak Tuhan atau anak hantu, gitu ya. Karena ketika kita tidak bersukacita, sesungguhnya kita tidak mencerminkan bahwa di dalam diri kita ada Yesus. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Pak Sihaan yang memberi kesempatan, juga teman-teman semua di tempat ini, Pak Agus, Pak Wai, ya, yang dosen saya, teman sekerja, dan juga sekarang dulu mahasiswa, sekarang teman sekerja, ya Pak Gusti dan Pak Yohanes. Tetapi saya bersyukur kalau Pak Sihaan juga dulu mahasiswa saya ya. Betul ya Pak Siaan ya? Betul. Ya, jadi saya senang karena terus melihat tetap dalam pelayanan. Amin. Jadi kalau seorang guru ketika melihat muridnya dalam pelayanan, itu menjadi kebahagiaan yang tidak bisa dikatakan. Amin. Amin. Ya, bahasa Belandanya itu speechless. Apa saudara? Saya lupa ya, pokoknya gitulah ya. Ya. Nah, hari ini kita mau belajar bersama teman-teman semuanya bahwa tidak mahasiswa, tidak dosen, tidak orang percaya, bahwa kita semua ada dalam tantangan, ada dalam pergumulan. Saya mau cek dulu, saudara di sini ada yang tidak punya masalah atau tidak ada pergumulan, tolong angkat tangan. Ada? Ya, tidak ada yang angkat tangan, berarti saya pastikan di sini tidak ada hantu. Ya, maksudnya kenapa? Kalau saudara berkata, oh saya tidak ada masalah, maka sesungguhnya saudara itu almarhum. Jadi kalau ada di tempat ini, saudara mengatakan tidak ada masalah, jangan-jangan saudara hantu. Ya, karena kalau hantu Tuhan yang sudah mati, orang yang sudah mati itu dia tidak akan punya masalah. Selesai sudah. Jadi selama kita hidup di dunia ini, kita masih bergumul dalam persoalan, dalam masalah, ya. Karenanya kita perlu kuat dalam pergumulan itu. Ya, mari kita bersama-sama melihat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai dengan 39, bagaimana kita harus menjadi kuat di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ya, Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan 39, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia?
Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nah, kembali saya katakan tadi bahwa setiap kita orang percaya, kita selalu melekat dengan pergumulan dan penderitaan. Seperti Filipi pasal 1 ayat 29 katakan, tidak hanya dikaruniai dengan keselamatan, kasih karunia di dalam Tuhan, tetapi saudara juga dikaruniai dengan penderitaan untuk menderita bagi Kristus. Ya, ini yang perlu kita sadari bersama, bahwa hidup kita di dunia ini terus bergumul. Ya, kalau saya katakan kita sekarang sebagai hamba-hamba Tuhan, tentu ada banyak pergumulan, baik pergumulan pribadi. Ya, kemarin tempat kami ada wisuda mahasiswa lulusan terbaik kami dengan IPK 3,9. Ketika kami wawancarai karena akan ada reakreditasi, sungguh menjadi kesedihan tersendiri buat saya. Karena ketika ditanya pelayanannya di mana, dia bilang, ibu sekarang saya menjadi teller di satu bank, sarjana teologi ya. Saya tidak tahu harus berbicara apa, tetapi mengingat kembali, saya tanya kenapa harus bekerja di bank yang 4 tahun kamu bergumul dengan panggilan dan pelayanan. Mau bagaimana ibu? Saya perlu uang untuk hidup. Pelayanan tidak mendukung, tidak memberikan kenyamanan. Ya, jawabannya. Kemudian yang PAK, saya pikir hanya teologi, ternyata ada juga yang PAK. Saya tanya, lo pelayanan di mana, ngajar di mana? Aduh ibu, sekarang saya jadi agen asuransi. PAK, padahal ada banyak sekolah-sekolah negeri yang tidak ada guru agamanya. Saya bilang, kenapa nggak jadi guru? Ibu jadi guru di negeri nggak ada. Ya, itu pergumulan pelayanan kita hari-hari ini. Selain pergumulan itu pergumulan pelayanan. Nanti saudara kalau sudah dilepas di pelayanan atau kalau STI kan ada weekend ya, saudara pasti akan semakin bergesek di dalam pelayanan. Tidak semua orang welcome ketika kita melayani dengan sungguh-sungguh. Bahkan mungkin bisa jadi musuh kita adalah orang-orang sepelayanan kita. Dan juga mungkin bisa pekerjaan. Kalau saudara bekerja sebagai hamba Tuhan, bekerja tidak sebagai pendeta atau pelayan Tuhan secara full time. Ya, ada banyak pergumulan. Pilihannya hanya 2. Apakah saudara bertahan atau tidak bertahan dalam penderitaan itu? Hanya 2 pilihannya. Kalau teman-teman memilih untuk tidak bertahan, silakan menikmati kenikmatan dunia ini yang pada akhirnya ada ujungnya, dan ujungnya adalah maut. Ya, tetapi bagi teman-teman yang bertahan, ya, bagi kita yang bertahan, maka kita mesti tahu kenapa saya harus bertahan, lalu apa yang saya dapatkan atau apa yang harus saya lakukan ketika pergumulan itu
beberapa hal yang perlu saudara dan saya pahami, diingatkan kembali melalui kitab Roma ini. Yang pertama saudara, ya, mengapa kita harus bertahan? Karena di dalam Roma pasal 7, coba kita baca dulu. Roma pasal 7 ayat yang keempat, ya. Roma pasal 7 ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Saudara, kalau membaca dalam Roma pasal 7 dijelaskan bagaimana hidup kita ini telah ditebus dari perbudakan dosa, sehingga Yesus itu tinggal di dalam hidup kita. Amin. Nah, ketika ketika Yesus tinggal di dalam hidup kita, bersama-sama dengan kita, ya. Kemarin di kelas waktu saya ngajar S2 PAK, saya jelaskan bagaimana hidup kita ini rentan untuk jatuh dalam dosa. Jadi keberdosaan, kuasa dosa itu begitu menarik kita untuk menikmati dosa daripada mengikuti kehendak Allah. Ya, jadi kalau kita hari ini mengikuti kehendak Allah, duduk di tempat ini mendengarkan firman Tuhan, tidak karena kita, saudara, tetapi karena Roh Allah yang ada di dalam saudara dan saya menggerakkan hati kita untuk ada bersama-sama. Ya. Jadi kenapa kita harus bertahan dan apa yang membuat kita kuat dalam bertahan? Karena di dalam hati kita, di dalam diri kita, Yesus bersama-sama dengan kita. Amin. Ya, dikatakan tadi ayat yang dibaca, apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Apa yang bisa memisahkan kita, membuat Yesus meninggalkan kita? Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yang meninggalkan kita itu, yang meninggalkan Yesus itu adalah kita. Karena hakikat Yesus itu adalah setia. Nah, kalau Yesus yang setia itu bersama-sama dengan kita, maka apa yang kita dapatkan, saudara, sebagai orang yang percaya? Ingat kenapa kita harus bertahan? Karena Yesus bersama-sama dengan kita. Ya. Nah, ketika Yesus bersama-sama dengan kita, maka sebagai orang yang mengikut Tuhan, yang pertama saudara, kita memiliki pengharapan. Amin. Coba Roma pasal 8 tadi ayat 18. Jadi ketika Yesus bersama-sama dengan kita, maka yang kita miliki adalah kita menjadi pribadi yang punya pengharapan. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya, nanti dibaca selanjutnya. Saya coba membaca dalam terjemahan sederhana Indonesia. Karena itulah menurut saya penderitaan yang kita alami sekarang ini harus dianggap ringan kalau dibandingkan dengan kemuliaan yang kelak dinyatakan kepada kita. Karena Yesus bersama-sama dengan kita, saudara, punya pengharapan. Pengharapannya dibagi dua, masa depan, kelak, dan masa kini. Masa depan, pengharapan ketika Yesus bersama-sama dengan kita, saudara percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita punya jaminan kehidupan kekal setelah kematian. Amin. Ada yang mau mati sekarang? Belum ya? Masih mau panjang umur ya? Ikut siapa namanya? Paulus katakan, jika aku boleh memilih, lebih baik bagiku mati. Karena mati adalah keuntungan, tetapi aku memilih untuk tetap hidup, dan hidup untuk memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Ya, jadi kita ini orang yang berpengharapan di masa depan kita sudah pasti masuk surga. Tapi persoalannya saudara dan saya belum mati sekarang. Nah, kalau kita masih hidup di hari ini,
masa kini, apakah kita masih punya pengharapan? Masih. Dan terus ada selama kita bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Ya, jadi Tuhan itu memberikan pengharapan kepada kita masa kini dan masa yang akan datang, bahkan masa setelah kematian. Nah, yang menjadi pertanyaan saudara ya, Roma 8 ayat 18 itu tadi juga ada pertolongan di sana ya. Yang menjadi pertanyaan kita masih hidup di masa kini sekarang. Rupanya mengikut Tuhan itu gak ada jaminan bahwa hidup kita ini enak, saudara. Maksudnya gak ada jaminan enak itu relatif ya. Harus definisi enak itu mesti dipahami dengan benar. Tetapi yang pasti dalam hidup kita masa kini, dalam pengiringan kita kepada Yesus, saudara diizinkan untuk mengalami penderitaan. Amin. Ya, ingat, diizinkan. Berarti semua itu ada dalam kontrol dan kedaulatan Tuhan. Tidak akan menyentuh saudara penderitaan yang tidak Tuhan izinkan. Makanya dalam Roma 8 tadi ayat 28 dikatakan bagaimana? Roma 8 ayat 28. Ya, dalam segala perkara Tuhan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ya, jadi dalam masa kini pengharapan kita di dalam Tuhan, saudara diizinkan untuk menderita. Nah, dalam penderitaan itu Tuhan tidak membiarkan saudara sendirian. Amin. Dia menyertai saudara dalam penderitaan itu. Ya, coba Roma 8 tadi ayat 37 sampai 39 kita sudah membacanya. Tapi kalau Roma 8 ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi dalam masa kini saudara, Allah mengizinkan saudara dan saya menghadapi penderitaan, menghadapi pergumulan hidup. Tapi dalam penderitaan dan pergumulan hidup itu, saudara diberi kemampuan untuk bertahan, saudara diberi kemampuan untuk menyelesaikan, saudara dan saya diberi kemampuan untuk memperoleh jalan keluar, jawaban dari setiap pergumulan, karena saudara disertai Tuhan. Amin. Ya. Nah, menjadi pertanyaan kita hari ini, apa yang menjadi pergumulan saudara? Ya, sebagai mahasiswa masing-masing tentunya saudara punya pergumulan. Ya, Bapak Ibu dosen di sini juga punya pergumulan. Saya pun juga punya pergumulan. Tetapi ketika kita tahu ada Yesus, maka kita langsung berpikir, Tuhan thank you, saya punya pengharapan. Kalau saya punya pengharapan, mau penderitaan apapun, ya dikatakan tadi 37, pedangkah itu, ketelanjangankah itu, penindasankah itu, kesesakan. Mungkin hari ini saudara merasakan kesesakan, ya, kesesakan karena orang lain, kesesakan karena orang yang kita cintai, kesesakan karena murid, kesesakan karena dosen. Kita bisa mengalami kesesakan. Tapi ketika kita tahu saudara disertai Tuhan, siapakah yang dapat membuat saudara menjadi lemah? Tidak ada, saudara. Kenapa? Sebab di dalam sini ada Yesus yang memberi pengharapan. Dan saat ini kalau saudara sedang mengalami kesesakan, ya, pergumulan, jangan menjadi lemah. Selalu ada harapan bersama dengan Tuhan. Ya, jangan berputus asa apalagi meninggalkan Tuhan. Percayalah Tuhan tidak membiarkan kita bergumul sendirian. Nah, yang menarik kan
seringkali kita ini agak keliru, saudara. Kelirunya bagaimana? Kita kelirunya gini, kita minta Tuhan ini berdoa supaya penderitaan ini disingkirkan. Benar ya? Tuhan tolonglah supaya penderitaan ini diselesaikan, tolonglah supaya ini semua beres, supaya hidup kita menjadi aman, menjadi nyaman. Tetapi kata Tuhan tidak demikian, saudara. Yang Tuhan mau adalah fokus Tuhan itu membentuk kita untuk percaya penuh kepada Yesus Kristus, bukan membuat aman keadaan kita. Keadaannya nggak aman, mungkin pergumulan kesesakannya tetap ada, tetapi tenang dalam kesesakan itu tidak semua orang. Hanya orang-orang yang di dalam sini ada Yesus, dia mampu bersikap tenang dalam segala kesesakan. Amin. Yang kedua, ketika Kristus ada di dalam kita, saya katakan tadi kita ada pengharapan. Mau apapun penderitaan, selalu ada pengharapan. Nah, yang kedua, ketika Kristus bersama-sama dengan kita, lalu apa yang terjadi? Ketika Kristus bersama-sama dengan kita, Roma 8 ayat 32, kita coba membacanya. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Jadi ketika Yesus bersama-sama dengan kita hidup dalam pengharapan. Ketika Yesus bersama-sama dengan kita, yang kedua, ada jaminan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Tidak hanya nanti setelah kematian, tetapi dalam hidup kita masa kini pun ada jaminan pemeliharaan Tuhan. Kalau anaknya yang tunggal saja Allah berikan untuk kita, apalagi cuman untuk memberikan kepada kita segala sesuatu yang lain yang kita perlukan. Masakan dia tidak memberi, saudara? Dan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 32 katakan bahwa Allah tahu apa yang kita butuhkan, kita perlukan, sehingga dia memelihara hidup saudara dan saya. Cuma persoalannya, seringkali kita ini memikirkan pemeliharaan Tuhan itu dengan hidup yang serba kecukupan. Nah, itu yang perlu diperbaiki, saudara. Bisa jadi hidup kita berkelimpahan, puji Tuhan, sehingga kita bisa memakai itu untuk menolong sesama, untuk pekerjaan Tuhan. Atau mungkin hidup kita pas-pasan saja, ya tetap puji Tuhan. Tapi kadang-kala Tuhan mengizinkan kita dalam hidup yang berkekurangan juga. Tetapi dalam berkekurangan, saudara tidak akan pernah kekurangan kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Ya, saya ingat sedikit cerita. Dulu waktu saya kuliah mengajar di sini, saudara, ada masa Pak Agus dan Pak Buai tahu ya, yang lain masih mahasiswa. Jadi saya ingat waktu itu krisis ya, sehingga Pak Subun katakan gaji kita harus dikurangi kalau nggak salah waktu itu ya Pak ya, betul ya, karena mahasiswa kekurangan, jadi gajinya harus dikurangi. Waduh, saya pikir waktu itu gaji saya itu saya masuk sini mengajar tahun 2000 sudah. Jadi 23 tahun yang lalu. Tahun 2000 itu gaji saya 650.000. Ketika saya kasih slipnya gaji ke papa saya, pulang saja, mau makan apa di situ? Ya. Lihat diantar ke sekolah di sini, bapak saya bilang, kamu mau ngajar, saya sekolahkan kau tinggi-tinggi mengajar di hutan, karena di sini masih hutan Pak. Dan Pak Sumut katakan, 650.000 saya bayar kos di Pak Edmond di Kuanji sini supaya bisa jalan kaki. Kemarin ketemu Pak Edmond, riuhilah kami. Ya.
bayarnya sudah 350.000 waktu itu. Jadi gaji saya 300.000, sisanya untuk 1 bulan hidup. Pagi saya minum susu, siang dapat makan siang di kantor, sore itu kan pelayanan keliling, jadi makan, pasti makan, dikasih makan. Seperti itu. Nah tiba-tiba ada krisis waktu itu, keuangan di Indonesia menjadi berat, dan akhirnya Pak Sumur katakan gaji kita harus dikurangi untuk menolong mahasiswa. Saya dalam hati, Tuhan, lah kok gaji kita dikurangi, ini bagaimana? Untuk hidup saja sudah bernapas agak sedikit sesak napas gitu ya. Kok harus ada pengumuman seperti itu? Tapi itu saya alami waktu itu di sini. Ya. Dan apa yang terjadi, saudara? Di luar pemikiran saya. Ternyata gaji kami itu nggak tahu bagaimana hitungannya di dalam dolar ya Pak ya, waktu itu. Jadi bukan rupiah. Disampai di kami rupiah, tapi diterima nggak tahu dapat sumbangan dari mana, kami dapat dolar. Tapi dolarnya ya di ketua dulu, lalu disalurkan ke kami sudah bentuk rupiah. Jadi karena rupiah turun, dolar naik, dan kami dapat berkat waktu itu di STI dalam bentuk dolar. Jadi saudara, memang nominalnya gajinya jadi turun, tapi kalau dinominalkan dolar itu jadi naik. Jadi waktu itu gaji saya nggak jadi dikurangi, tetapi ternyata karena hitungan dolar jadi lebih. Itu yang tidak pernah kita pikirkan ya. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang kita tidak pernah dengar, apa yang kita tidak pernah katakan, itu yang Tuhan sediakan untuk menunjukkan pemeliharaannya atas hidup kita. Amin. Amin. Ya, jadi nggak perlu menjadi resah dan gelisah. Bukan menunggu pacar, karena ada lagunya ya, resah dan gelisah menunggu. Ya, bukan resah dan gelisah menunggu pertolongan Tuhan. Pertolongannya pasti. Mungkin keadaannya dalam kekurangan, gak usah resah dan gelisah. Selalu Tuhan itu tidak pernah kehabisan stok kebaikan-kebaikannya untuk saudara. Amin. Ya, selalu ada kebaikan Tuhan bagi kita semua hari ini. Tetapi kebaikan itu hanya muncul jika saudara dan saya, ayat yang terakhir Yohanes 15 ayat yang ke-7, ayat yang sudah tidak asing lagi buat kita. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi jangan dipotong. Kita ini suka senang mintalah apa saja, padahal di ayat itu masih ada. Jika firman-Ku, jika kamu tinggal di dalam aku, bersekutu dengan Tuhan, dalam persekutuan dengan Allah, lalu firman-Ku tinggal di dalam kamu, hidup kita berpadanan dengan firman, baru saudara minta. Jadi jangan bikin malu ya, atau tidak tahu malu. Sudah nggak pernah berdoa, nggak pernah bersekutu, baca firman bolong-bolong, minta nggak pernah bolong, itu memalukan. Ya, jadi bacalah firman, bersekutulah, nggak usah minta Tuhan tahu apa yang kau butuhkan, tetapi minta pun. Kalau kita punya persekutuan dengan Tuhan dan hidup dalam firman, dalam hidup kita sehari-hari, mintalah, maka kamu akan menerima. Dan siang hari ini, apa yang menjadi pergumulan saudara dan saya? Ingatlah, tetaplah bertahan, sebab ada Yesus di dalam diri kita. Ketika di dalam kita ada Yesus, ada pengharapan. Tidak hanya nanti, tetapi hari ini pun ada pengharapan. Pengharapan bukan berarti jalan kita tol, mulus, tidak ada pergumulan, tidak ada penderitaan, tidak ada kesesakan. Kadangkala Tuhan izinkan kesesakan, tetapi percayalah, dalam kesesakan Tuhan menyertai saudara dan saya. Dan ketika Yesus ada di dalam kita, tidak hanya hidup berpengharapan,
saudara dan saya juga mendapat jaminan pemeliharaan Tuhan. Asalkan kamu tinggal di dalam aku, kata Tuhan, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja, maka kamu akan menerimanya. Puji Tuhan, mari kita sama-sama menutup firman Tuhan hari ini. Mari saya undang kita sama-sama berdiri.